Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Apa kabar? Papa dan Mama juga apa kabar? Pasti kita dalam keadaan yang sehat karena kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan beribadah. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan Yesus. Kakak Elna, persilakan kita semua berdiri lalu kita menyanyi dua lagu pujian. Yang pertama Selamat Pagi Tuhan dan yang kedua Mari Kita Bersukaria. Lagu yang pertama Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, ku tambah cinta Dia. Lagu yang kedua, Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang menyertakan kita, mari kita bersukaria. Ya adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di saat ini. Mari kita angkat pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai sekarang ini kami masih boleh beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar ibadah yang kami laksanakan di saat ini kiranya mau jadi dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, kita yel-yel dulu ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Adik-adik semuanya dipersilakan duduk kembali. Adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca dan mengerti arti firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, Yeremia 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Yeremia 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Ya adik-adik, kita baca secara bersama-sama ya. Kita mulai. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, Kakak Ilna akan bercerita dengan judul Nabi sebagai Mitra Allah. Di dusun kecil tidak jauh dari kota Yerusalem namanya Anatot, tinggal seorang bapak namanya Hilkia. Hilkia adalah seorang imam, yaitu pelayan pada rumah ibadah atau rumah gereja. Hilkia mempunyai seorang anak bernama Yeremia. Karena didikan yang benar dan kasih sayang orang tua sejak kecil, Yeremia tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan setia, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Karena kesetiaannya mengasihi Allah, maka Allah mengangkat Yeremia sebagai seorang nabi. Adik-adik semua, tugas seorang nabi adalah menyampaikan perintah Allah kepada manusia untuk dilaksanakan. Tuhan Allah mempercayakan tugas ini kepada Yeremia sebagai nabi, untuk menyampaikan hukuman dan malapetaka kepada bangsa Israel karena kesalahan mereka. Dan setelah itu, baru Allah akan membangun atau memulihkan kembali kehidupan mereka menjadi lebih baik. Adik-adik, sifat yang tidak mau dengar perintah Allah seperti melawan, malas, berdusta, sombong, dengki harus dibuang dari diri anak Tuhan dan diganti sifat-sifat yang baik, yaitu penurut, rajin, jujur, taat, setia, rendah hati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Yeremia sangat terkejut mendengar suara Allah. Mengapa demikian? Karena Yeremia masih muda dan tidak pandai berbicara. Yeremia masih takut. Tapi Allah mau membantu Yeremia pada waktu Yeremia ragu-ragu dan khawatir. Adik-adik tahu apa yang Allah buat? Allah memberi kekuatan dan keberanian membuat Yeremia pandai berbicara dengan cara menyentuh bibir Yeremia dan menaruh perkataan Tuhan dalam mulutnya. Saat itulah perasaan takut Yeremia hilang dan Yeremia mampu menyampaikan firman Allah sebagai satu teguran untuk menyadarkan umat Allah dari kesalahan yang pernah dibuat, menjadi umat yang benar, terpuji, taat, setia, agar diberkati oleh Allah. Adik-adik, Tuhan Allah memilih Yeremia sebagai nabi bukan dilihat dari kemudaannya, tapi Allah melihat hatinya. Tentu bagi kita semua, adik-adik, papa, mama, kakak pengasuh juga demikian. Tuhan tidak melihat apakah kamu kecil atau besar, berkulit putih atau hitam, berambut lurus atau keriting, memakai pakaian bagus atau jelek, tapi Tuhan melihat hati untuk melayani. Adik-adik, lewat cerita ini, firman Tuhan mau mengajarkan kita semua dipakai Tuhan seperti Yeremia. Tuhan mau memilih adik-adik menjadi mitranya. Tuhan katakan, anakku, kamu mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Itu yang paling penting. Kita senang karena kita bisa beribadah, memuji Tuhan, membaca dan mendengar cerita, berdoa walaupun hanya di rumah masing-masing. Lakukanlah dengan sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, kita angkat pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk
ini masih muda. Untuk anak kecil, terbaca dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-7b. Berbunyi, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Sekali lagi, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Untuk anak tanggung dan anak remaja, terbaca dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu untuk semua kemurahan-Mu bagi kehidupan kami sampai saat ini. Kami berdoa untuk pendidikan dan masa depan anak-anak kami, walaupun anak-anak kami belajar dari rumah. Tetapi Tuhan memberikan semangat, kemampuan, dan hikmat yang berasal daripada-Mu. Berkatilah pekerjaan orang tua kami agar mereka dapat bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Kami berdoa untuk persekutuan ibadah saat ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang sementara dirawat di rumah sakit karena COVID-19, supaya mereka dapat memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Berilah juga kekuatan kepada para dokter, tim medis, dan tim relawan yang bertugas merawat semua pasien yang sakit. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, Kakek Elna persilakan kita semua berdiri, lalu kita angkat pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heran, Allah yang kita cinta semua berkati dengan Dia, Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heran, Allah yang kita cinta semua berkati dengan Dia, Allah. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah yang kami laksanakan di saat ini boleh usai. Untuk itu kami mau memohon berkat dari-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kita semua, adik-adik, kakak pengasuh, papa dan mama, dan semua orang yang punya kami, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.